apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan diduga melahirkan di toilet masjid dan meninggalkan jabang bayinya di lantai. Maling sepatu bermerek yang meresahkan warga di Makassar berhasil ditangkap polisi. Siap-siap, pemerintah berencana menaikkan harga eceran tertinggi beras medium dan juga premium. Seorang perempuan diduga melahirkan di toilet Masjid Nurul Islam Empagae, Kabupaten Sidrap. Ironisnya, setelah melahirkan, jabang bayi ditinggal begitu saja di lantai kamar mandi. Ini ibu-ibu ini. Satu mobil MPV parkir di halaman Masjid Nurul Islam Empagae, Kecamatan Watang, Sidenreng, Sidrap pada Selasa sore. Seorang perempuan yang merupakan penumpangnya kemudian turun dari mobil dan masuk ke dalam masjid. Tak berselang lama perempuan itu keluar masjid, masuk ke dalam mobil lalu pergi. Setelah perempuan itu meninggalkan masjid, seorang laki-laki yang hendak buang air kecil menemukan sesosok bayi perempuan masih berlumur darah di lantai kamar mandi. Diduga kuat bayi ini dilahirkan dari rahim perempuan tersebut. Jabang bayi kemudian dibawa oleh warga ke puskesmas terdekat. Bayi yang baru-baru dilahirkan tergeletak di lantai kamar mandi tempat wudhu laki-laki di Masjid Nurul Islam Empagae. Bayi itu yang baru masih berlumuran darah, kemudian mereka punya inisiatif untuk membawa ke puskesmas Empagae, kemudian melaporkan ke pihak kami. Menurut kesaksian warga sekitar, penumpang yang berada di dalam mobil yang membawa perempuan itu berjumlah 5 orang. Bahkan salah satu penumpang mengawasi suasana di sekitar masjid. Kira-kira berapa orang yang di mobil itu, Bu? Banyak, nggak tahu, mungkin ada 5 atau 6. Bersamaan itu mobil 2 datang atau bagaimana? Enggak, duluan itu yang warna silver. Yang ada perempuannya itu? Iya. Yang pertama yang menghadap ke timur. Iya. Setelah dinyatakan sehat, bayi dirawat di lembaga sosial oleh pemerintah setempat. Sudah dirawat di rumah puskesmas, anak rumah sakit sama dokternya bilang sudah normal, baru banyak jam datang bilang jam berapa itu, jam setengah 9 mungkin, sampai jam 9 lah. Ini dibawa pulang, masuk di pangkajin. Bayi perempuan ini memiliki panjang badan 49 cm dan berat 2,7 kg. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus penemuan bayi tersebut. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Pencuri sepatu atau sandal bermerek yang meresahkan warga di Makassar tertangkap polisi. Tersangka ditangkap saat sedang tidur pulas di teras rumah kerabatnya. Pada Minggu dini hari, seorang pria memanjat pagar rumah warga di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Makassar. Ia masuk lalu mencuri sepatu dan sandal bermerek seharga jutaan rupiah. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Pelakunya bernama Sahir, warga Todopuli Raya. Selasa pagi, polisi datang ke wilayah Panakukang menangkap pelakunya. Ia ditangkap saat sedang tidur pulas di teras rumah kerabatnya. Pelaku sempat berdalih atas tuduhan pencurian tersebut. Namun karena polisi menemukan barang bukti sepatu dan sandal bermerek yang dicurinya, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Pelaku beserta barang bukti pun dibawa ke Mapolsek Panakukang. Jadi berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan korban, kami bisa mengetahui identitas pelaku. Jadi saat diamankannya pelaku, kami berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu sepatu, sandal yang bermerek. Ya. Jadi selanjutnya kami kirim ke Mapolsek guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku akan dipenjara selama 5 tahun karena ia dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sejumlah nelayan tradisional di Bulukumba diserang oleh kelompok nelayan kapal jaring.
Bahkan 1 orang sempat disandra. Insiden itu terjadi setelah nelayan tradisional menegur kapal jaring yang masuk ke wilayah tangkap ikan tradisional. Jangan lagi pasang. Iya tonda yang pertama. Ini detik-detik nelayan tradisional menegur kelompok kapal jaring yang sedang menangkap ikan di perairan tangkap ikan tradisional Bulukumba. Teguran itu justru memicu keributan. Nelayan kapal jaring melempari nelayan tradisional dengan batu dan mengancam mereka dengan senjata tajam. Bahkan 1 nelayan tradisional sempat disandra di tengah laut. Untungnya nelayan itu dilepaskan. Keesokan harinya pada Senin 25 Agustus 2025, nelayan tradisional meluapkan emosi kepada pemerintah desa Situ Baru, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba. Nelayan kesal karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Padahal Dinas Perikanan telah mengeluarkan aturan bahwa kapal jaring dilarang beroperasi kurang dari 12 mil dari bibir pantai. Namun aturan itu seringkali dilanggar dan merugikan nelayan kecil yang hanya mengandalkan alat pancing sederhana. Satu kapal itu ada 7 orang, ada 5 orang. Baru kapal. Berapa kapal itu? 4 kapal? Iya. Kita bersama kami dihantam batu. Jadi 10 perahu. Dikejar semua. Dilempari batu. Katanya ada sempat yang disandra itu. Iya, 1. Bukan pertama kali. Sudah berulang kali. Kita ini nelayan kecil. Bagaimana? Diserang. Yang melakukan hal demikian itu siapa? Yang orang-orang yang pendatangnya pejaring ini. Jaring sang ini. Hingga berita ini ditayangkan, Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Nelayan berharap pemerintah setempat tegas melarang kapal jaring beroperasi. Jika tidak, keselamatan dan mata pencarian nelayan tradisional menjadi taruhannya. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. 3 pelaku penganiayaan terhadap mahasiswa bernama Andi Muhammad Rifal di Parepare ditangkap polisi. Motif penganiayaan terungkap, salah satu pelaku tersinggung dengan tulisan korban di grup WhatsApp. 3 pelaku penganiayaan MM, MR, dan MI hanya terdiam dan tertunduk saat dibawa ke Polres Parepare. Ketiga pemuda ini ditangkap karena telah menganiaya seorang mahasiswa bernama Andi Muhammad Rifal hingga ia luka-luka. Kasat Reskrim Polres Parepare AKP Agus Purwanto membeberkan motif penganiayaan. Salah satu pelaku berinisial MM tersinggung dengan kata-kata korban di grup WhatsApp yang diduga menyinggung masalah ekonomi MM. Karena kesal, MM kemudian mengajak rekan-rekannya mendatangi indekos korban dan menganiaya korban. Penganiayaan itu menyebabkan korban luka robek pada pelipis kanan dan mata kanan korban bengkak. Korban juga sempat dirawat di rumah sakit usai pengeroyokan. Pelaku berjumlah 3 orang langsung menyerang korban di rumah kosnya dengan secara bersama-sama memukul korban sehingga korban terjatuh dan kemudian diinjak-injak. Adapun korban dialami adalah luka robek pada pelipis kanan dan mata bengkak di sebelah kanan. MM merupakan teman satu kampus dengan korban namun beda fakultas. Atas perbuatannya para pelaku dijerat pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.